Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah online yang berbahagia, hai, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Saya di sini, Aswinsyah Salsabila, akan menceritakan kisah Nabi Allah yang diuji dengan banjir bandang pada masanya. Kisah siapakah ini? Ya, ini adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga, ia keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Nuh hidup di tengah kaumnya yang menyembah berhala. Ia percaya bahwa berhala-berhala itu dapat mengabulkan semua permintaan mereka. Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Namun banyak yang menolaknya dan hanya sedikit yang menerimanya. Orang-orang kafir pun berkata, "Wahai Nuh, kamu itu manusia yang sama seperti kami. Jika Tuhan yang kamu sembah itu benar, maka ia mengirimkan malaikat dong, bukan manusia." Orang kaya yang sombong pun berkata, "Wahai Nuh, bagaimana mungkin kami menyembah Tuhan seperti kamu? Kami ini kan orang-orang terpandang, sedangkan kamu orang miskin dan bodoh." Mendengar itu, Nabi Nuh pun menjawab, "Agama yang aku bawa ini tidak membedakan kalian dari harta. Semua sama di mata Allah. Jika kamu ingin mengikutimu, maka tinggalkanlah kaum yang bodoh dan miskin itu. Lalu bergabunglah dengan kami," ajak saudagar sombong itu. Mendengar itu, Nabi Nuh pun menolak. Bagi Nabi Nuh, orang-orang yang bodoh dan miskin lebih baik imannya daripada orang-orang yang terpandang. Namun hatinya sekeras batu untuk menerima firman Allah tersebut. Perdebatan itu terus terjadi selama dakwah Nabi Nuh, yaitu selama 950 tahun. Kaum Nabi Nuh pun menantang, "Kami telah lama berbantahan. Datangkanlah azab yang kau ancamkan bagi kami, jika memang kamu benar." Semula Nabi Nuh pun bersabar atas kelakuan kaumnya itu. Putranya yang bernama Kan'an pun tidak mau beriman. Namun semakin hari, hati Nabi Nuh pun semakin sedih. Lalu Allah menghibur Nabi Nuh dengan mengatakan bahwa hidayah milik Allah, bukan milik Nabi Nuh. "Buatlah perahu yang sangat besar melalui pengawasanku dan petunjukku. Jangan kau bicarakan orang-orang zalim itu kepadaku." Nabi Nuh dan pengikutnya pun mematuhi perintah Allah tersebut. Lalu kaum kufur pun berulah lagi. Ia mencemooh Nabi Nuh dengan kaumnya. "Kemarin kau mengaku sebagai nabi, sekarang kau menjadi tukang kayu. Hahaha," ejek orang kafir. "Apa kau tidak waras lagi, wahai Nuh? Ini kan musim kemarau, apa kau akan menerbangkannya ke angkasa?" ejek yang lain. Nabi Nuh pun menjadi bahan tertawaan. Namun Nabi Nuh dan kaumnya tetap mengerjakan pekerjaan mereka hingga selesai. Azab yang Allah janjikan pun benar-benar jadi. Mendung hitam menggulung-gulung, petir menggelegar dan menyambar-nyambar, lalu turunlah hujan yang sangat deras. Sumber-sumber pun memuntahkan airnya hingga menelangkap daratan. Ketika air hendak naik, Nabi Nuh melihat Kan'an berenang bersama kemari untuk menyelamatkan diri. "Wahai anakku, naiklah ke bahtera. Jangan kau bersama orang-orang kafir itu," ajak Nabi Nuh kepada Kan'an. Tapi Kan'an tidak mau mendengar nasihat ayahnya itu. Ia naik ke atas gunung. Namun usahanya hanya sia-sia. Air pun menggulung gunung yang dituju Kan'an. Alangkah sedih hati Nabi Nuh melihat nasib anaknya dan kaumnya yang tenggelam itu. Dengan hati yang sangat pilu, Nabi Nuh beserta kaum yang beriman beserta ketiga anaknya, yaitu Syam, Ham, Sam, dan Yafis, meninggalkan wilayah mereka. Ketika air surut, kapal Nabi Nuh pun berhenti di Gunung Jud, wilayah Armenia. Nabi Nuh dan ketiga anaknya pun menurunkan
menurunkan warna kulit yang berbeda, yaitu putih, hitam, dan kecoklatan. Di wilayah yang baru itulah Nabi Nuh beserta kaum yang beriman membangun kehidupan yang baru. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari kisah Nabi Nuh di atas? Kita bisa mengambil pelajaran tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh dalam beribadah kepada Allah. Tak hanya itu, Allah hanya membantu orang-orang yang bertakwa. Itu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, tolong ditambahi, dan jika ada lebihnya, tolong dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.